Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sholihin sadiqin sabirin rahimin rasidin bil mu'minina wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa anjilhul munjala muqarraba andaka yawmal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati kulli ma'lumilah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa kembali dengan para pirsawan rahimakumullah. Para pirsawan rahimakumullah, selamat berjumpa kembali di dalam channel yang kita cintai ini, yaitu Wasiat Aladin Channel. Pada episode yang lalu, saya telah menjelaskan masalah tentang sa'i. Sa'i ini karena perkara penting. Saya ulangi. Saya perluas. Sekarang pun saya masih akan menceritakan tentang sa'i. Sa'i artinya kerja. Yang lalu sudah saya katakan bahwa pesan sa'i adalah bahwa Pak Haji yang sudah pulang dari Mekah harus berubah. Manakala pada waktu sebelum haji dia malas bekerja, maka begitu pulang dari melakukan ibadah haji, dia harus giat, etos kerjanya harus timbul, meningkat, dan kerja. Ini pesan daripada sa'i. Nah, sa'i adalah lanjutan dari tawaf ifadah. Saya katakan bahwa di dalam tawaf pertama kali melewatin start tawaf, melewatin namanya multazam. Multazam berarti sesuatu yang dimintai tanggung jawab, pertanggungjawaban. Artinya kita itu setiap orang dimintain pertanggungjawaban di dalam hidup ini. Nah, maka lebih-lebih seorang haji sadar benar bahwa kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, harus mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan. Setiap perbuatan, setiap perkataan di hadapan Allah nanti kita akan ditanya apa dan bagaimananya, apa yang sudah kita perbuat pada waktu di dunia. Nah, ini pada waktu tawaf. Nah, pada waktu tawaf, saya katakan di dalam episode yang lalu, kita bersinggungan dengan manusia-manusia yang lain. Karena itu, kita disuruh untuk apa? Untuk senantiasa mempanjang lebarkan hal. Ini ifadah, artinya daripada ifadah. Memperpanjang lebarkan hal. Artinya, pada waktu kita bergeseran, berinteraksi dengan manusia-manusia lain yang berbagai macam karakter, kita harus panjang hati, lebar hati, luas hati. Artinya apa? Sabar. Nah, sudah tawaf, lalu apa? Sa'i. Sa'i sama juga, karena itu bersama dengan orang banyak. Tetapi ini ada hubungan dengan kerja. Nah, karena itu, bahwa di dalam waktu sa'i, pertama kali kita di sofa. Jalan, bergegas, turun ke bawah, naik ke Marwah. Ini dua bukit, Bukit Sofa, Bukit Marwah. Apa lambang daripada sofa? Sof artinya
barisan, deretan. Nah, jadi di sini apa yang berbaris? Biasanya berbaris tentara. Kemudian orang sholat juga berbaris soft. Bahkan soft yang paling utama bagi laki-laki adalah paling depan. Soft, berbaris. Karena apa? Di dalam sholat kita itu dilambangkan. Episode yang lalu pada waktu saya menjelaskan tentang Mina, bahwa di Mina ada masjid yang namanya yang merupakan monumen, ya, ada Al-Qibas masjid, kemudian juga Al-Bai'at masjid. Nah, di dalam masjid ada yang namanya tempat imam, ya, tempat imam, bentar. Mihrab. Mihrab artinya tempat memimpin. Harobah itu hanya perang. Artinya manusia itu di dalam setiap saat, setiap detik itu perang dengan siapa? Dengan hawa nafsunya sendiri. Karena di dalam informasi Rasulullah bahwa di dalam diri manusia itu ada setan. Ada yang namanya penyerta, korin, yang terdiri daripada setan. Kemudian ada juga korin yang terdiri daripada malaikat. Nah, kita disuruh untuk memerangi hawa nafsu. Kata Rasulullah, kita telah pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Padahal perang Badar dimaksud perangnya kecil, adalah perang Badar. Perang Badar itu habis-habisan. Sahabat tanya, perang apa lagi ya Rasulullah? Perang melawan hawa nafsu. Nah, jadi kita ikhmikannya apa? Syai lalu apa? Kita disuruh begitu pulang ke tanah air. Kita disuruh untuk apa? Mempraktekkan apa-apa yang ada di manasik. Salah satu diantaranya adalah syai, kerja. Pada waktu kita bergaul dengan orang banyak, maka kita tingkatkan kerja kita, etos kerja kita. Nah, karena itu soft. Kemudian apa? Menuju ke marwah. Apa itu marwah? Kehormatan, kegagahan. Artinya bahwa kita di dalam kita kerja harus selalu menjaga kehormatan. Artinya apa? Soft artinya juga lembut, halus, suci. Artinya di dalam kita kerja menjaga kesucian kerja. Sehingga pada waktu kerja jangan sekali-kali kita mencemarkan ruh kita, mengotori ruh kita dengan kerja yang menghasilkan satu dosa. Apa umpamanya? Orang yang korupsi itu adalah mengotori ruhnya, dosa. Kemudian apa saja pada waktu dia berdagang umpamanya, kerja, dagang. Lalu apa? Dia membuat zolim terhadap pembelinya. Maka uang yang dia dapatkan itu adalah uang yang haram. Nah, maka kita disuruh untuk menjauhi. Karena apa? Dikatakan kita begitu pulang, kita harus membuat sebuah tekad bahwa saya akan kerja dengan benar, hidup dengan benar. Dan apa? Kita kumpulkan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, para haji. Untuk apa? Membuat sebuah gerakan, sebuah perjuangan. Bagaimana supaya kita bisa mempraktekkan amal syai. Nah, umpamanya kita ditakdirkan orang kaya, maka kita memperkerjakan orang-orang yang bekerja dengan penuh kasih sayang. Kita itu harus merasa bahwa kita tidak boleh merasa menjadi bos. Tetapi sebaliknya, para pekerja kita hadapi dengan penuh kasih sayang. Karena para pekerja kita itu sebetulnya adalah umat yang harus kita
Nah, karena itulah di dalam kita sebagai bos, sebagai majikan, maka kita juga harus merendah diri. Kita merasa bahwa pekerjaku ini adalah orang yang harus aku emong, orang yang harus aku layani. Maka dia tidak bertindak sebagai bos, tapi dia akan mendidik bagaimana supaya pekerjanya itu etos kerjanya tinggi, kemudian juga setiap kerja-kerja yang giat dihargai. Dia hargain apa dengan honornya yang dinaikin, apa dengan sikap-sikap yang menggembirakan dia. Nah, bapak-bapak sendirilah yang tahu bagaimana untuk menghargai dia yang sudah etos kerjanya makin sudah tinggi, didorong lagi. Kemudian kembali lagi, saya menganjurkan pada para haji-haji, buatlah sebuah barisan untuk jihad fisabilillah. Karena di dalam Al-Quran dikatakan yang berhubungan dengan syaf, yang berhubungan dengan syafa. Ya, tadi katakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahu bunyanun marsus. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul ladzina, mencintai orang-orang, menyenangi orang-orang yang yuqatiluna fi sabilihi, yang berjuang. Kalau zaman dulu yuqatilu itu berarti perang. Nah sekarang kita sudah tidak ada lagi di tengah kehidupan kita. Yang ada itu apa? Perang melawan hawa nafsu, perang melawan kemiskinan, perang melawan kebodohan, perang melawan kezaliman orang yang melakukan hal-hal yang menjadikan rakyat, bangsa melarat. Kita berani dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan, dorongan-dorongan terhadap masyarakat. Bagaimana supaya etos kerjanya tinggi, bagaimana supaya masyarakat lalu menjadi yang punya akhlak yang terpuji. Sehingga manakala akhlak semuanya masyarakat terpuji, maka setan-setan terusir. Setan-setan itu akan terusir. Siapa yang menyusir? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab masyarakat luas taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat luas jujur, tidak mau melakukan korupsi. Nah, jadi setiap haji berjuang bagaimana mempraktekkan sa'i di tengah masyarakat dengan cara fisabilillah, berjuang di dalam jalan Allah. Masing-masing bapak punya kemampuan apa yang dia guru, maka melalui keilmuan gurunya berjuang untuk memperbaiki masyarakatnya. Bagaimana supaya etos kerja masyarakat meningkat tinggi. Kemudian bagaimana supaya masyarakat berubah. Karena apa? Marilah kita ciptakan peradaban yang terpuji. Inilah kewajiban daripada kita semua. Ibda' binafsik. Kita mulai dari diri kita sendiri. Untuk apa? Taat kepada Allah. Sadar bahwa hidup kita di dunia ini adalah untuk membuat kebaikan, memelihara umat. Bagaimana supaya umat itu sejahtera. Nah, karena itu kita ciptakan sebuah tradisi. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah. Kita ciptakan sunnah-sunnah, tradisi-tradisi yang baik. Sebagaimana yang disuruhkan oleh Rasulullah. Man sana sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang membuat tradisi, membuat sunnah yang bagus, falahu ajruha, maka dia akan dapat pahalanya. Pahala daripada menciptakan sunnah yang bagus. Umpamanya,
Kampung tadinya itu silaturahiminya tuh kurang satu sama lain. Kita ciptakan bagaimana supaya silaturahim itu hidup. Di kampung ini, di kampung kita umpamanya taklimnya lemah. Kita ciptakan tradisi taklim. Nah, sehingga jadi hidup. Sunnah Rasulullah menjadi hidup. Karena apa? Kita buat tradisi. Kita ciptakan apa lagi yang akan memanfaatkan masyarakat lalu menjadi bergerak sesuatu, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat pada satu sama lain. Nah, janganlah membuat tradisi-tradisi yang buruk, karena akibatnya juga buruk. Sebaliknya tradisi-tradisi yang baik, akibatnya adalah baik. Manakala kita menganjurkan amal-amal sunnah, perbuatan-perbuatan yang baik, maka manakala kita mengerjakan, kita mendapat pahala. Kemudian anjuran kita dikerjakan oleh orang lain, kita juga akan mendapat pahala juga. Nah, orang lain banyak mengerjakan kenapa anjuran-anjuran kita, maka betapa banyaknya rahmat dan pahala yang kita peroleh. Nah, karena itu, wahai para haji-haji yang baru pulang dari Makkah Al-Mukarramah, atau yang bapak-bapak sudah haji pada waktu tahun-tahun yang lalu, ciptakanlah, bekerjalah sebagai petugas rahmatan lil alamin. Karena bapak-bapak, ibu-ibu sudah melakukan manasik, tugasnya adalah membuat masyarakat luas itu adalah menjadi berubah bagus. Karena apa? Karena kita kerja. Nah, sebaliknya, man sana sunatan sayyi'atan fa 'alaiha wisruha wa wisru man amila biha. Barang siapa orang yang membuat tradisi buruk, sunnah yang buruk, maka dia juga akan mendapat balasan daripada keburukannya. Umpamanya apa? Ada orang di masyarakat itu ada perjudian-perjudian. Kita ini apa? Tidak mau tahu, sehingga di situ hidup didapat tradisi buruk karena kita tidak mau mencegah, maka kita akan mendapat akibat daripada cueknya kita tidak peduli terhadap kebatilan. Maksudnya yang batil harus berusaha dihilangkan. Inilah tugas orang haji, tugas amanat daripada syai. Saya punya kerja. Kita buat masyarakat, umat menjadi bahagia. Nah, karena itulah kita harus memperhatikan. Karena itu bapak-bapak yang menjadi gubernur, yang menjadi bupati, yang menjadi camat, yang menjadi lurah, yang menjadi DPR, yang menjadi presiden, di pundak bapak-bapak lah nanti masyarakat ini akan dibuat bagaimana? Karena Anda adalah pemimpin yang akan bisa merubah suasana. Kalau Anda yang dicari cuma duniawi saja, maka Anda akan senantiasa mendahulukan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, bukan kepentingan umat. Hal demikian ini nanti akan berubah. Anda akan jadi tidak peduli apa yang aku dapat dan aku dapat dari pekerjaan ini halal atau haram. Nah, ini bahaya. Karena Rasulullah SAW telah menyampaikan, ya'ti ala nasi zamanun la yuballil mar'u ma akhadha minhu amin halal am min haram. Nanti akan datang satu masa di mana orang cuek, nggak peduli rezeki yang dia dapat, apakah dari hal yang haram, apakah dari yang halal. Tapi kalau Anda semua sadar bahwa hidup ini adalah untuk hidup akhirat, maka Anda akan mengutamakan kehidupan akhirat. Sehingga
Anda akan selalu berhati-hati untuk tidak memasukkan barang yang haram di dalam perut Anda semua. Sehingga Anda senantiasa akan mencari yang halal, yang halal. Sehingga manakala Anda senantiasa mencari yang halal, maka Allah akan tampil menolong Anda semuanya. Akan diberikan ilham yang bagus. Sehingga Anda akan menjadi pemimpin umat yang akan membawa kesejahteraan. Karena apa? Karena mempraktekkan amal-amal manasik di tengah kehidupan. Saya rasa cukup itu. Dan akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.